Pak Denny, Barat Western Tunnel, dan akan menjelaskan mendengarkan penjelasan Mbak Indah mengenai awal mula dibangun Bait Suci. Ada ditemukan terowongan ya oleh para ahli arkeologi, di mana terowongan itu nanti kita akan lihat terletak di bawah kota Yerusalem dan mengelilingi Bait Allah ya. Jadi waktu terowongan ini ditemukan, orang-orang Palestina tidak suka ya, karena kemudian terowongan ini memang menembus ke arah pemukiman orang-orang Arab yang ada di dekat Jalan Salib ya. Jadi waktu itu kemudian dari pihak Palestina mengatakan bahwa orang-orang Israel itu akan merobohkan Bait Allah. Tapi Bapak Ibu nanti lihat sendiri ya, bahwa terowongan ini berada di luar Bait Allah. Karena sebentar lagi kita akan belajar di mana sebenarnya letak Bait Allah, letak Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa, dan di mana letak terowongan ya. Dan tempat ini juga penting sekali karena ternyata setelah diteliti batu-batuan yang ada di sini itu adalah bagian dari Bait Allah yang asli ya, dari zaman Herodes, dan kemudian bisa ditelusuri dari zaman Solomon, Ezra, Nehemia, Herodes, berarti juga di zaman Yesus ya. Karena itu sejak tempat ini dibuka untuk umum, banyak orang datang sini, tidak hanya orang-orang Yahudi yang berdoa dan mencari tempat yang paling dekat dengan Rumah Maha Kudus, tapi juga para penziarah Kristiani ya. Dan di sini adalah bukti bahwa memang Bait Allah dulu itu ada yang pernah didatangi oleh Yesus. Nah, kalau kita bicara Bait Allah, tentu saja kita bicara tentang Bukit Moria ya, tentang Bukit Moria, di mana Bukit Moria itu adalah satu bukit bagian dari Bukit Sion yang besar ya. Dan Bukit Moria adalah ujung paling timur gitu dari Bukit Sion itu ya. Dimana di Bukit Moria itu kita tahu Abraham mengorbankan Ishak, dan kemudian di sana didirikan Bait Allah. Nah, Bait Allah yang didirikan oleh Raja Solomon, sebenarnya yang ingin mendirikan Bait Allah pertama itu adalah Daud. Jadi setelah Daud merebut Bukit Sion dari tangan Yebus dan kemudian membayar tunai juga ya dari Bukit Moria itu dari tangan orang-orang Yebus, Daud ingin membangun Bait Allah, tapi tidak diizinkan oleh Tuhan karena tangannya banyak berlumuran darah ya. Jadi yang diizinkan itu adalah anaknya ya, Raja Solomon. Nah, di masa Raja Solomon kita sudah lihat ya. Jadi Bait Allah itu hanya ini ya. Kalau di Bukit Zaitun itu mengarah ke timur. Jadi Bait Allah itu seperti ini, dan dia itu hanya yang bagian yang kecil saja ya. Jadi bagian yang kecil saja, belum diperluas gitu ya. Lalu kemudian begini saja. Jadi sini arah timur Bukit Zaitun, Bait Allah menghadap ke sini ya. Ini yang Raja Solomon. Kemudian Bait Allah kedua ya, Ezra Nehemia juga seperti ini ya. Baru kemudian ketika datang Herodes, dia memapas semua ini ya, memapas semua ini dan didatarkan agar Bait Allah bisa diperlebar ya, agar Bait Allah bisa diperlebar ya. Jadi ini diratakan, dipapas oleh Herodes Agung. Jadi tentu saja waktu dipapas ini tidak runtuh ya. Jadi yang dipapas yang tadi yang saya pindah, ya itu dipapas oleh Herodes Agung, kemudian diratakan sekelilingnya. Bait Allah yang dari zaman Solomon, Ezra, Nehemia itu tetap ada. Dan di sini adalah basilika tempat Yesus mencucikan Bait Allah ya, dengan mencucikan meja-meja para penumpang uang gitu ya. Nah, ini Bait Allah. Kemudian sekali lagi ini timur ya, Bukit Zaitun. Baru kemudian di zaman Muslim ya. Jadi Bait Allah diruntuhkan oleh Titus dari Romawi. Jadi Bait Allah hilang. Yang tertinggal itu hanya di dalamnya. Di dalamnya sini ini adalah batu karang, masih ada sampai sekarang. Batu karang tempat Abraham mengorbankan Ishak.
Tapi Bait Allah sudah tidak ada. Kemudian oleh Kristiani ya, pertama kali oleh Kristiani itu dibuat gereja Bizantium, ya, bentuknya seperti ini. Lalu kemudian setelah umat Islam datang dan merebut kompleks Bait Allah ini dari tangan Kristiani, yang dulunya gereja kemudian dijadikan masjid yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Kubah Emas ya, atau Masjid Batu Karang, karena di dalamnya masih ada batu karang. Nah, di mana Masjid Al-Aqsa yang pada kita lihat yang kubah abu-abu itu di sini. Jadi sekali lagi di sini kita bisa lihat ya, kalau dikatakan bahwa terowongan yang akan kita lihat ini adalah untuk merobohkan Bait Allah, tidak masuk akal, karena kita akan masuk terowongan sini ya. Di mana di sini adalah tembok yang paling dekat dengan Ruang Maha Kudus ya. Terowongannya berada di luar Bait Allah. Bait Allah di sini kita akan jalan sini. Berarti tidak merobohkan Bait Allah ya. Dan yang kedua juga tidak masuk akal karena tidak mungkin bangsa Israel yang menantikan didirikannya Bait Allah yang ketiga di lokasi yang sama akan merobohkan kompleks dari Bait Allah ini ya. Nah, itu pentingnya kita tahu tentang bagaimana sih sebenarnya kisah yang terjadi di Israel ini dengan mata kepala kita sendiri ya. Jadi kita akan mulai perjalanan kita, dan kemudian selain itu di sekitar ini ya, ini sudah banyak pemukiman penduduk sekarang ya. Ini pemukiman penduduk. Jadi kan kita akan lewat terowongan sini, kalau kita terus tembus itu kita akan menuju ke wilayah dari Via Dolorosa, Jalan Salib. Ya. Jadi ketika ditemukan bahwa terowongan itu menembus ke arah pemukiman orang Arab, di situ muncul yang gerakan Intifada gitu ya. Jadi ini juga ada pengaruhnya bagi situasi keamanan di Israel. Ya. Kita akan lihat model dari Bait Allah, dan saya akan kasih kesempatan juga Bapak Ibu untuk mendekati tembok yang paling dekat dengan Ruang Maha Kudus. Iya, silakan. Kita sudah ada di dalam terowongan, di awal terowongan tembok barat. Kita terus akan menyusuri terowongan ini kurang lebih sepanjang 400 meter. Oh, internet masih ada? Iya, it's Yours. from you. Bait Allah ya, yang pertama dan yang kedua. Jadi Bapak Ibu tolong jangan salah paham ya. Sering saya dapat pertanyaan dari Indonesia, dari grup-grup gitu. Indah katanya Bait Allah ketiga sudah dibangun gitu ya. Di mana ya? Katanya di dalam tanah gitu ya. Jadi bukan ini ya, ini bukan Bait Allah ketiga. Ini model Bait Allah, rekonstruksi. Jadi reka ulang gitu ya. Jadi dari Bait Allah yang sudah runtuh, memang modelnya itu sangat mengesankan ya, sangat mengesankan karena sesuai dengan semua penjelasan yang ada dalam Alkitab gitu ya. Nah di sini kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Indonesia di halaman belakang itu nanti Bapak Ibu bisa buka, itu ada penjelasan di mana ini adalah ruang utama Ruang Maha Kudus. Ya, jadi di bawah sini ini adalah dalam tanah ya, itu ada yang sekarang di dalam tanah, itu ada batu karang tempat Abraham mengorbankan Ishak. Nah Bapak Ibu, kita tahu juga bahwa yang boleh masuk ke ruang ini hanyalah imam besar. Ya, jadi waktu Bait Allah masih ada,
itu pelayan-pelayan Bait Allah itu punya satu pimpinan, seorang imam besar, di mana hanya dia yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Apa saja yang dilakukan di ruang Maha Kudus, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, karena itu adalah ritual di zaman Bait Allah dulu, ya. Nah, imam-imam lain itu baru boleh masuk sampai sini saja untuk menunggu. Nah, kita tahu juga ya bahwa karena hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam sini, sehingga kalau misalnya dia meninggal di dalam ruang Maha Kudus akan kesulitan ya untuk mengeluarkan, gitu ya. Jadi diambil solusi bahwa ketika imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, jubahnya dikasih tali, ya. Jadi kalau tiba-tiba dia dan dipilih imam besar yang baru, ya, Kohen Gadol, baru kemudian boleh menggantikan tugas dari Kohen yang meninggal itu, ya. Tadi masjid, ya. Lalu kemudian basilika tidak ada lagi, yang ada di sini adalah Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi keadaannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di zaman Yesus dulu itu ada benteng Antonia. Ini adalah istananya Pontius Pilatus. Jadi kenapa penting ya untuk Pontius Pilatus tinggal di sini? Jadi sebenarnya mendirikan istana ini adalah atasannya Pontius, yaitu bawahannya Pontius, yaitu Herodes. Ya, dia bangun istana buat Pontius. Jadi kalau Pontius datang ke Yerusalem pas hari raya, dia bisa naik sini untuk melihat ke arah Bait Allah. Ya, jadi bisa mengawasi bahwa orang-orang Yahudi tidak berontak, gitu ya, istilahnya. Jadi di sini adalah tempat Yesus diadili. Ya, ini adalah stasi pertama dan kedua, Yesus disiksa, diadili, ya. Lalu orang-orang Yahudi meminta agar Barnabas yang dibebaskan, ya. Dan kemudian Yesus mulai memanggul salib di sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang keadaannya itu adalah seperti ini, ya. Jadi ini tidak ada, ini ada Masjid Al-Aqsa, ini ada Masjid Kubah Emas, Basilika sudah runtuh, Bait Allah sudah runtuh, Benteng Antonia sudah jadi sekolah kemarin, ya. Lalu di sini Via Dolorosa, ya, Via Dolorosa. Dan kita sekarang berada di bawah rumah-rumah ini, Bapak Ibu. Ya, kita sekarang berada di bawah tanah, Bapak Ibu, ya. Jadi tadi kita masuk lewat sini, kita lewat tembok ratapan, ya. Tadi tembok ratapan, nanti pas keluar kita akan lihat lagi, ya. Kemudian kita masuk terowongan sekarang, Bapak Ibu. Jadi di bawah rumah-rumah, jadi di atas sini ini adalah rumah penduduk, ya. Ya, kenapa? Ini masih cuma 5 ton, jadi 500 ton. Satu bagian tembok barat dari zaman Herodes, panjangnya 14 meter, beratnya hampir 600 ton, ya. Dan ini ditandai pada zaman Herodes dengan pinggul, dengan frame, ya. Dan ini asli dari zaman Herodes. Bandingkan dengan piramid yang hanya 5 ton saja beratnya, ini 600 ton dan panjangnya 14 meter. Ini salah satu bagian dari tembok barat yang masih tersisa. Yuk, mari kita lanjut. Ini adalah terus tempat kita lihat penggalian-penggalian belum selesai. Sudah dipasang, Pak? Penggalian belum selesai. Jadi terus sedang digali dari zaman kota Yerusalem pertama itu dibangun. Letaknya kira-kira 30-40 meter di bawah ini. Bisa sedikit lagi, bisa sedikit lagi. Ya, itu juga hasil kerja Herodes Agung, dan kita tahu bahwa Herodes Agung adalah seorang raja besar Israel, ya,
suka membuat bangunan-bangunan spektakuler, termasuk benteng Masada yang kemarin tinggi itu ya, benteng terakhir bangsa Israel. Lalu sekarang Bait Allah yang kedua diperluas oleh Herodes Agung dan nanti Kesaria. Jadi kita mau melihat ya bagaimana pinternya Herodes Agung itu mengorganisir semua pembangunan ini, memindahkan batu-batu besar untuk membuat Bait Allah yang indah. Jadi kita lihat filmnya itu sebentar saja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ikut saya, kita turun ke jalan keluar yang tadi, dan kemudian nanti ada waktu untuk toilet di sana ya. Jadi ini para budak ya, budak Herodes ya. Seperti ini kalau Ya, asli, aslinya ini. jadi sudah ada di zaman Herodes, sistem kapal sudah ada ya. Jadi dia pintar sekali. Lembu-lembu ya, jalan lembu ya. Sistem silinder ya. Banyak lembu yang menarik. Nah, bisa perhatikan pemakuannya itu bukan dengan apa namanya besi, tapi dengan batu tajam untuk menyambung antara apa bagian satu dengan bagian lain. Kita lihat ya. Jadi dia menggunakan ribuan budak waktu untuk mereka. Jadi dengan sistem pahat ya untuk menyambungkan antara bagian satu dengan bagian lain. Jadi sekarang Bait Allah ya. Seperti ini dari batu. Oke, silakan. Di tempat ini adalah hampir sekitar akhir daripada tembok barat, dan ini ditandai dengan jalan yang dibangun oleh Herodes melalui pasar-pasar atau toko-toko, dan dulu di sini adalah terbuka, belum ada rumah karena belum ada rumah di atasnya, belum ada atap seperti sekarang tertutup. Dulu adalah terbuka, ini jalan raya dulu, dan ini adalah daerah sekitar batas akhir dari tembok barat sepanjang 400 kurang lebih 400 meter. Dan kita lihat bagaimana jalan raya ini yang dibangun oleh Herodes. Ada dua pilarnya ya yang masih tersisa. Paparazzi. Oh, nanti ketahuan nggak ini kurang surprise. From Indonesia. Indonesia. Where are you from? America. I'm from America. You know, they say there's home and there's heart. Paman, This is home, Paman, This is so but heart is still a little bit hard in America. yeah, It's good. like me. Have a good time. Okay. Sebentar kita akan melalui kembali tempat yang sangat dekat posisinya dengan lokasi ruang Maha Kudus pada zaman Bait Allah masih ada. Tempat ini sekarang dipakai oleh para wanita Yahudi yang akan berdoa, karena satu-satunya tempat yang paling dekat sekarang dengan lokasi atau posisi ruang Maha Kudus pada zaman Bait Allah dulu. Mari kita lihat.
Goodbye. Bye-bye. Ini tipe mobil. Iya, tipe mobil nih. Siapa mau beli? Ini mobil badaki. Dan di belakang kan kuku. Silakan.